Halo sahabat Kepo, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus carok yang terjadi di Desa Bumi Anyar, Madura, Jawa Timur, namun kedua pelaku ini mendapat banyak pujian dan pembelaan yang dilakukan dari kalangan masyarakat maupun netizen khususnya di Indonesia. Dan ada juga dari salah satu pengacara yang kondang ini memberikan pernyataan dukungan dan siap membela Hasan dan Basri. Dan baiklah sahabat Kepo, seperti apa pernyataan dari pengacara yang kondang satu ini? Mari kita saksikan. Kepo in yuk. Kenapa Hasan Basri dan adiknya ini harus dibebaskan ya? Ini dengar baik-baik nih. Pasal 49 KUHP ya ayat 2 itu sudah menjelaskan setiap orang membela dirinya secara terpaksa. Ayat 1 pun ada menjelaskan bahwa ketika diserang kehormatannya, kesusilaan dan lain-lain. 49 KUHP itu coba maknai ya. Ini membela diri dengan terpaksa. Coba kronologisnya, Anda lihat kronologisnya ya. Almarhum pelaku ya sudah menjadi korban saat ini ya, menyorot dengan sengaja dan menggeber-geber motornya di depan Hasan Basri. Itu menurut kronologinya. Lalu Hasan Basri menegur, mau kemana kak? Lalu almarhum turun menampar, menyekek, lalu ngeluarin celurit. Akhirnya terjadi perdebatan, dipisahi oleh masyarakat dan Hasan Basri pulang untuk membela diri karena ditantang. Saya tidak akan kemana-mana, saya tunggu di sini. Nah setelah Hasan Basri ambil celurit, balik lagi ke tempat, ternyata benar menunggu dengan kawan-kawannya 10 orang. Lalu yang menyerang 5 orang, menyerang duluan loh mereka 5 orang. Gitu. Artinya di sini udah ada niat untuk membunuh Hasan Basri dari si korban. Dan Hasan Basri juga sudah menjadi korban karena ditampar lebih dulu oleh si korban ini yang namanya Matanjar. Nah ini sudah nggak mungkin bisa dipidana Hasan Basri, nggak bisa, apapun dalilnya tidak bisa dan harus dibebaskan karena perintah undang-undang harus dilaksanakan. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ya, ayat 2 tentang keributan atau terjadinya pergulatan atau pergumulan ya, itu ancamannya hanya 1 tahun sekian kok, nggak bisa dipidana juga, nggak bisa ditahan juga, itu nggak bisa ditahan juga. Karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, dilakukan penahanan dalam proses penyelidikan. Gitu. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ayat 2. Gitu. Jadi caroknya betul masuk ke pasal 184. Tapi mensreanya siapa yang duluan? Justru rombongan Matanjar almarhum ini bisa dikategorikan pasal 170 351. Penganiayaan dan pengeroyokan bisa kena. Nah anak yang bebas ini, yang 10 orang ini, yang katanya 6 orang yang bebas yang tadinya mau ngeroyok ya, tapi yang mengeroyok 1 yang selamat, itu juga bisa kena pidana dan dia bisa ditangkap. Kalau polisi ingin menerapkan hukum ini adil seadil-adilnya, ya anak yang mengeroyok itu, yang bebas itu, yang tidak meninggal, yang kabur, itu juga harus ditangkap karena dia telah berniat untuk mengeroyok Hasan Basri. Dia kena pasal 170 tuh, ancaman hukumnya di atas 5 tahun loh, harus ditangkap. Nah solusi terbaiknya ya, kalau menurut saya, ini paguyuban turun tangan di sini. Keluarga besar turun tangan, mendamaikan mereka berdua, ya, karena ini kedua belah pihak yang sedang berselisih didamaikan, karena mendamaikan umat manusia yang sedang berselisih itu adalah pahala. Tanpa harus melaksanakan administrasi hukum baik pidana maupun perdata, sebaiknya udahlah jalan musyawarah yang kita tempuh, restoratif justice kalau kata Kapolri. Ajukan itu, kumpul bersama-sama keluarga ya, islah, lalu minta maaf, saling menyadari. Nah ini tokoh masyarakat harus memberikan edukasi bahwa tidak baik kalau tradisi carok ini dijalankan terus, karena berseberangan dengan
kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Itu. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Nah, ini jalan satu-satunya daripada saling penjara, saling ini ya udah, yang udah ya udah, saling maafkan. Ya dua-duanya berdamai dan Hasan Basri keluar dengan adiknya dari penjara, semuanya bebas. Itu baru solusi terbaik. Tapi kalau bersikeras mau menjarakan Hasan Basri, ya kan, lalu yang ini bebas, nggak bisa. Ini akan kena pidana, yang satunya yang rombongannya Matanjar yang masih lolos ditangkap, ini kena pidana. Hasan Basri bisa membela dengan pasal 49 karena dia diserang kehormatannya. Gitu. Diserang kehormatannya, kesusilaannya, diserang nyawanya, dan dia membela diri secara terpaksa. Itu makna dari pasal 49 KUHP. Ya, itu dari saya. Terima kasih.